Halo semuanya, kembali lagi di channel Partikel Studio. Setelah episode 1 dan 2 yang tambah panas membara, inilah video yang ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan kelanjutan drama High Class episode ketiga. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita saksikan alur cerita lengkap kelanjutan drama High Class episode ketiga. Watching now. Dibuka dengan ketika kejadian kematian sang suami, di mana Yeowol sedang dalam ruang interogasi dimintai keterangan oleh polisi. Menurutnya polisi hanya ada Yeowol dan suaminya, dan tidak menemukan surat bunuh diri, dan menurut dugaan sementara polisi, suaminya itu tidak bunuh diri. Dan Yeowol mulai menceritakannya, ketika itu dia dan suaminya sedang diskusi tentang suatu masalah, tapi di sini masalahnya tidak dijelaskan. Yeowol bertanya kepada suaminya, kenapa tidak memberitahukannya, karena Yeowol yakin bisa membantunya. Sang suami berkata akan menyelesaikan masalah ini sendiri, masalah ini akan segera berakhir dan dia bisa memperbaikinya. Yeowol sangat khawatir, dan suami memintanya untuk bersabar. Yeowol pun menurut dan percaya pada suaminya itu. Lalu setelah itu, ketika mereka tidur, Yeowol terbangun di tengah malam, dan ia mendapati suaminya tidak ada di sebelahnya. Seketika dia pergi keluar dan ternyata, suaminya menghilang. Di ruangan interogasi, polisi masih meminta penjelasannya, apa yang terjadi malam itu secara lebih detail lagi. Yeowol pun memperjelas, ketika dia bangun sang suami sudah tidak ada, dan mereka membicarakan masalah pribadi tentang suami istri. Yeowol di sini hanya menjadi saksi ya, bukan tersangka. Polisi yang tidak puas dengan jawabannya itu, memintanya menjelaskan lebih lagi. Tapi Yeowol berkata sudah memberitahu semuanya. Suaminya hilang dari kapal yang dia naiki, dan dia harus mengadakan pemakaman tanpa jenazah. Lalu scene berlanjut, Yeowol yang keluar dari ruang interogasi polisi. Di sana sudah nampak banyak wartawan media yang menghujani pertanyaan. Saat berjalan ada orang yang melempari dia dengan telur. Dikarenakan kurangnya alat bukti, akhirnya sang suami dinyatakan menghilang dan tewas. Dan jaksa tidak bisa mendakwa Yeowol menjadi tersangka. Scene pun berlanjut, Yeowol tampak sedih, dan berita kejadian itu tengah ramai di televisi. Lalu keesokan paginya, Pak Polisi mengatakan kepada Yeowol, bahwa dia belum puas dengan jawabannya itu, dan masih merasa ada hal yang aneh tentang kematian suaminya. Lalu dia berucap kepadanya, bahwa dia akan terus mengawasi. Scene berlanjut, kemudian Yeowol mencari tahu siapa yang sudah ngirim bunga, dan pesan ke handphone suaminya. Dia masih sangat penasaran dengan jepit rambut yang diduga milik Doyang, yang dia temukan pada kejadian anaknya terkunci di loker. Melalui via telepon Yeowol meminta bantuan pada seorang teman. Sang teman pun mengatakan, bahwa dia bisa membantu Yeowol untuk mencari tahu, kira-kira dari mana asal pesan itu, dan siapa yang mengirim buket bunga kepada Yeowol pada malam kemarin. Scene berlanjut, Yeowol mengantar Yi-chan ke sekolah. Setibanya Yeowol berjumpa dengan Pak Dani Oh, dia merasa curiga karena udah 3 kali dia jumpa dengan pria yang satu ini. Apa ini kebetulan? Lalu Yi-chan mengatakan kepada sang ibu, bahwa orang yang ada di hadapannya itu, adalah guru olahraga di sekolah. Yeowol pun sangat syok mendengarnya, dan di saat bersamaan Yeowol melihat Pak Dani Oh dihampiri banyak ibu-ibu orang tua murid di sana, dan dia baru tahu, ternyata Pak Dani Oh sangat populer di sekolah, apalagi di kalangan ibu-ibu orang tua murid. Sebelum lanjut ada baiknya kalian subscribe ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik dari Partikel Studio. Lalu scene berpindah, saat Yeowol pergi ke pasar, tak sengaja dia bertemu dengan salah satu koki restoran langganannya di Seoul, yang bernama Koki Jung, dan mereka berdua sudah cukup kenal dekat. Kemudian si Koki Jung memberitahu kepadanya, bahwa dia juga memiliki restoran di Pulau Jeju ini. Dan mereka pun ke sana. Di restoran Koki Jung menjelaskan, bahwa restoran ini bekerja sama dengan artis Doyang, dan kebetulan Doyang sedang berada di sana, bersama ibu-ibu sosialita yang lain. Yeowol pun langsung menemuinya dan menanyakan tentang jepit rambut Doyang yang ia ditemukan di lokasi tempat kejadian anaknya terkunci di loker. Tapi di sini Doyang tidak mau mengakui hal itu, dan mengatakan bahwa dia tidak pernah kehilangan jepit rambutnya. Dan Yeowol pun lanjut bertanya kepada Doyang, gimana dia bisa kenal dengan suaminya. Doyang pun tidak mau menjawab secara detail tentang pertanyaan yang diajukan oleh Yeowol kepadanya. Dia malah penasaran dengan hubungannya Yeowol dengan sang Koki Jung.
Kemudian scene berpindah ke pantai, tampak Yeowul memastikan lagi apakah benar jepit rambut itu mirip sama punya si Do-yang kepada ibunya Jae-in, dan ibunya Jae-in pun mengatakan bahwa memang jepitan itu mirip banget dengan yang dipakai sama Do-yang. Dan di sini pun Yeowul sempat bertanya tentang keberadaan suaminya si ibu Jae-in, dan jawaban ibunya Jae-in sangat mencurigakan dan terkesan banyak yang ditutup-tutupi. Lalu scene kembali pada Do-yang dan ibu-ibu sosialitas sekolah yang tampak berbincang. Ada analisa menarik, bahwa ternyata Do-yang terpaksa bergabung, dan kumpulan dengan ibu-ibu sosialita itu, agar dia tidak digosipkan, dan ternyata mereka menganggap Do-yang tidak sekelas dengan mereka semua, dan mereka selama ini berpura-pura, dan hanya memanfaatkan Do-yang saja. Mungkin karena dia populer. Kemudian scene berpindah di ruang pimpinan yayasan sekolah. Ternyata si Pak Danio tidak berpengalaman menjadi seorang guru, dan pimpinan mengatakan bahwa dia harus mengingat, apa alasannya dia ada di sekolah ini. Scene kembali pada Yeowul dan ibunya Jae-in. Sepulang sekolah Yi-chan mengatakan kepada sang ibu, bahwa dia ingin mengajak Jae-in untuk pergi ke rumahnya, dan ibunya pun menyetujuinya, walau tampak ibunya Jae-in sangat terkejut. Lalu mereka bersama menuju ke rumah Yeowul. Di tempat lain, Ji-sun ternyata bermain kotor, dia selalu menyogok guru-guru agar patuh padanya. Pak Danio pun tak luput, dia dikasih hadiah sepatu mahal melalui seseorang suruhannya. Setelah itu Pak Danio pun langsung ditelepon oleh Ji-sun, untuk konfirmasi telah menerima hadiah kecil darinya. Scene kembali, ketika ibunya Jae-in sampai ke rumahnya Yeowul, dia pun masuk dan melihat-lihat sekitar. Kemudian tiba-tiba, dia tertarik melihat dan memegang foto keluarga Yeowul bersama suami dan anaknya Yi-chan. Tampak jelas ekspresi ibunya Jae-in yang syok dan kelihatan memendam sesuatu, hingga dia melamun, dan tanpa sengaja menjatuhkan foto itu hingga pecah dari tangannya. Kemudian setelah mengantar ibunya Jae-in keluar untuk pulang, Yeowul tiba-tiba saja bertemu seorang ibu, dan sang ibu itu berkata kepadanya, agak aneh dan tersirat seperti sebuah kode untuk Yeowul. Dia bilang ke Yeowul, bahwa seseorang yang seharusnya tidak di sini, pindah kemari. Lalu si ibu itu langsung berlalu begitu saja. Apa maksudnya ya? Keesokan harinya, sesi latihan olahraga tim hoki anak-anak di sekolah, dipimpin oleh Pak Danio, dan disaksikan langsung oleh ibu-ibu mereka. Latihan pun dimulai. Lalu ada keributan antara para anak ketika mereka latihan hoki, di mana Siwo dengan sengaja menabrak Yi-chan, hingga terjatuh. Lalu para orang tua pun turun tangan dan berdebat. Siwo dan teman-teman yang lain tidak mau berlatih dengan Yi-chan. Dalam perdebatan, Yeowul mengajak Do-yang keluar, untuk menyelesaikan ini. Tiba-tiba Do-yong yang emosi, terjatuh di atas lantai es yang licin. Dan dia pun marah besar dan meminta kepada Pak Danio untuk mengeluarkan Yi-chan dari grup ini. Ia mengancam kalau tidak, mereka semua tidak akan berlatih. Lalu Ji-sun meminta Danio untuk berbicara dengannya berdua. Ji-sun bermaksud menekan Pak Danny karena sudah menyogoknya dengan hadiah sepatu. Ji-sun meminta Pak Danny untuk menyeleksi anak berdasarkan keterampilan. Pak Danny pun menjawab, saya pelatihnya dan sayalah yang berwenang, dan meminta Ji-sun tidak melampaui batas. Di sini Pak Danio tidak mau menuruti perkataannya si Ji-sun, dan dia pun ketika itu langsung mengembalikan sepatu yang diberikan oleh Nam Ji-sun kepadanya. Tampak Ji-sun malu karena sogokannya dikembalikan, dan teman-temannya ngintip dari kejauhan. Lalu Ji-sun menghampiri Yeowul, dan meminta anaknya untuk keluar dari tim hoki sekolah lalu ia pergi. Tapi di hadapan Pak Danio, Yeowul bilang tidak akan memberhentikan Yi-chan dari tim hoki. Di tempat berbeda Ji-sun dan Do-yang membicarakan kejadian sesi olahraga tadi, di mana Ji-sun berencana untuk membuat tim dan mencari pelatih baru. Wah, sangat keras kepala dan ambisius juga ya si Ji-sun ini. Kemudian pada malam harinya si Yeowul mendapatkan pesan dari orang yang dia minta tolong untuk mencari tahu siapa sih kira-kira pengirim bunga itu, dan juga SMS kepada suaminya, di mana pengirim itu mengatakan bahwa kemungkinan orang itu adalah si artis Do-yang, yang 8 tahun lalu menjadi model Wojong Capital, diciptakan oleh An Ji-yong sebagai direktur independen, dan dia juga mengirimkan beberapa video CCTV, tentang kejadian pada malam ketika Yi-chan terkunci di loker. Betapa dia sangat terkejut mengetahui hal itu, bahwa dalam video itu, Do-yang sedang mengejar anaknya Yi-chan. Yeowul lalu bergegas keluar. Kebetulan mobil Do-yang pun melintas dari depan rumahnya. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengikuti Do-yang. Setelah sampai, Yeowul mencari dan mendapati si Do-yang bersama selingkuhannya, sedang bercumbu ria.
Namun si artis Do Yang kaget, dan menyadari bahwa Yeowol ada di sana, dan menghentikan aktivitasnya itu, dan langsung pergi menghampiri Yeowol. Di waktu bersamaan sang selingkuhannya melipir pergi, lalu Yeowol langsung menanyakan kepada si Do Yang tentang kejadian yang menimpa anaknya, ketika terkunci di loker, dan dia pun menunjukkan bukti berupa video itu kepada Do Yang, dan seketika Do Yang pun sudah tidak bisa berkutik lagi seperti biasanya. Dia pun menceritakan kejadian tersebut, di mana ketika dia lagi mengejar Yi Chan, pas dia sampai di loker itu dia tidak menemukannya, dan dia tidak mengunci pintu loker itu, dan langsung berbalik arah kembali. Disitulah dia tidak sengaja menjatuhkan jepit rambut miliknya. Lalu ketika Yeowol menanyakan tentang buket bunga dan juga SMS ke HP suaminya, Do Yang menjawab, tidak mengetahui hal itu sama sekali. Analisanya memang dia tidak berbohong, karena yang mengunci Yi Chan di loker adalah wanita yang menggunakan cat kuku berwarna putih, yang di video kemarin episode 2, yang coba kita bandingkan. Dan apakah selingkuhan artis Do Yang adalah si Ko Ki Jung? Kalau dilihat dari tinggi dan potongan rambutnya, ya lumayan mirip. Lalu Do Yang tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari polisi, bahwa sang suami terlibat dalam sebuah masalah. Langsung dia bergegas pergi ke kantor polisi. Dan ketika hendak pulang, Yeowol melihat anaknya Do Yang lagi diam dan bersedih, karena dia tahu orang tuanya sedang menghadapi masalah di kantor polisi. Di sini Yeowol coba menenangkan si anak. Kepada anaknya Do Yang, Yeowol berjanji akan membantu orang tuanya itu. Setelah itu Yeowol pergi menemui si artis Do Yang di kantor polisi, dan dia menawarkan diri untuk menjadi pengacaranya. Do Yang pun merasa bahwa Yeowol memanfaatkan kesempatan ini. Tapi Yeowol menjelaskan semuanya kepada Do Yang, bahwa saat ini yang bisa membantu dia hanyalah dirinya, dan dia ingin Do Yang menjawab pertanyaan darinya. Dia bertanya, apa hubunganmu dengan mendiang sang suami? Do Yang yang mendengarnya malah menyindir dan tertawa, dan berkata, bahwa orang terakhir yang melihat suaminya adalah Yeowol sendiri, dan kamulah yang membunuh suamimu, dan mengejek dengan menyebut, pembunuh Song Yeowol, dan kamu wanita yang menakutkan, kata Do Yang sambil tertawa. Mendengar hal itu, seketika Yeowol teringat akan kematian sang suami. Puas semakin penasaran dengan kelanjutan arah cerita drama high class ini. Saksikan episode selanjutnya di channel Partikel Studio. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Partikel Studio. Saksikan juga tayangan kami lainnya. Sampai jumpa.